sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Setiap hari kita harus memperkatakan firman, amin. Setiap hari kita harus memperkatakan janji-janji Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. You are blessed. Katakan haleluya. Sama-sama buka firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, saudara. Ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Ayat 38 sampai 42, lalu Lukas pasal 10, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Semalam dalam ibadah WRC, Pak Agung sampaikan, saudara, bagaimana kehidupan kekristenan kita, saudara, untuk kita mengambil waktu untuk duduk diam dekat dengan Tuhan, saudara. Kehidupan kekristenan selalu berbicara tentang hubungan, saudara. Hubungan dengan Tuhan, juga hubungan dengan sesama. Firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan, saudara, itu adalah sebuah keharusan. Kalau Anda hanya saudara horizontal saja, tanpa kita memikirkan hal-hal yang vertikal, saudara-saudara, maka itu akan menjadi hal yang sia-sia, saudara. Tuhan mau saudara Anda punya hubungan vertikal yang baik. Tuhan mau Anda punya saudara hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan mau saudara Anda mengaplikasikan firman dalam kehidupan kita, yaitu apa, saudara? Menjadi penyembah. Menjadi true worshiper. Katakan haleluya. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, setiap hari dalam kehidupan kita, seringkali kita hanya memikirkan hal-hal yang horizontal. Seringkali kita hanya memikirkan hal-hal, saudara, yang berhubungan dengan relasi, dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan kesibukan sehari-hari. Bangun pagi, lalu kemudian beraktivitas sampai dengan malam, dan kemudian saudara Anda tertidur. Tanpa kita sadari, saudara, kita melewatkan hari tanpa berdoa. Tanpa kita sadari, kita seringkali, saudara, melupakan Tuhan. Hari ini, saudara, Tuhan ingatkan lewat gembala senior kita, saudara. Penting sekali untuk Anda dan saya, saudara, duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita menyediakan waktu untuk kita bersandar di dadanya Yesus. Kita menyediakan waktu untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita menyediakan waktu, saudara, untuk kita, saudara, memuji dan menyembah dia, saudara. Dan terlebih lagi, saudara, mendengarkan suara Tuhan, saudara. Seringkali mudah buat kita mendengar suara daging, suara yang negatif, intimidasi yang negatif sering menyerang kita, dan kita ikut di dalamnya. Dan seringkali, saudara, kehidupan kita diatur bukan oleh Tuhan, tapi oleh perasaan kita, saudara. Kenapa? Karena perasaan kita, saudara, yang kita pikirkan hanya ketakutan, yang kita pikirkan bagaimana nanti. Kita nggak percaya lagi dengan perasaannya Tuhan, dengan hatinya Tuhan, saudara, yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya mau ingatkan buat kita semua, saudara, kalau engkau hari ini mungkin takut dalam hidupmu, kalau mungkin hari ini engkau nggak bisa tidur, engkau cemas, engkau khawatir, jangan-jangan, saudara, Anda sudah mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Kembali kepada Tuhan, duduk diam, dengarkan suara Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhan akan kembali berbicara kepadamu. Tuhan akan kembali menguatkan engkau, dan Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan untuk kita semua. Amin. Tuhan merancangkan hal yang indah. Kalau hari ini kita melihat keadaan mungkin tidak baik, jangan bawa hidupmu, jangan bawa hatimu, saudara, untuk terus, saudara, terbuai dengan apa yang terjadi di dunia ini. Kalau kita terbuai, saudara, kita akan mati, saudara. Kita akan mengalami apa yang namanya, saudara,
kemiskinan, kekurangan, bahkan kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera. Saya nggak mau saudara hidup saya kehilangan sukacita. Saya nggak mau hidup saya kehilangan damai sejahtera oleh karena persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini. Saya hanya percaya kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan panggil saya, Tuhan mengangkat saya jadi anaknya, Tuhan juga yang menjamin hidup saya. Amin. Seperti Abraham, ketika dia dipanggil Tuhan untuk keluar dari sanak saudaranya, untuk dia berangkat ke tanah perjanjian, tanah yang dia nggak tahu tempatnya di mana, posisinya di mana. Tapi dia mendengar suara Tuhan, mendengar suara gembala. Dia berangkat saudara. Dia membangun mesbah di hadapan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan saudara. Dan hidupnya saudara dibuat Tuhan berhasil. Sekalipun tidak punya dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap. Abraham tetap percaya saudara. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham kita tahu saudara. Dia menjadi bapa orang beriman. Tuhan menggenapi semua janji-janjinya dalam kehidupan Abraham saudara. Dia melahirkan keturunan yang menjadi bangsa yang besar sampai hari ini. Walaupun mungkin gak mungkin rahim Sarah terbuka. Mungkin hari ini Anda melihat di sekelilingmu, Pak kayaknya gak mungkin saya buka usaha yang baru. Keadaan seperti ini, Pak kayaknya gak mungkin saya mengalami keadaan yang baik. Saya belum bisa bayar ini, saya belum bisa bayar itu. Pak gak mungkin kayaknya. Saya mau katakan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bawa hidup untuk meyakini Tuhan, bawa hidup untuk percaya, bawa hidup seperti Abraham, membangun mesbah di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bertindak bagimu, Tuhan yang membuka jalan bagimu. Dia akan meratakan setiap gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan setiap palang-palang besi, saudara. Percaya adalah kuncinya, saudara. Percaya, teguhkan hatimu, saudara. Dia akan bertindak bagi kita semua. Katakan amin. Jangan kita ragu saudara dengan pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita lihat bagaimana saudara Tuhan berkata lewat nabinya kepada Yosafat dalam 2 Tawari pasal yang ke-20 saudara. 2 Tawari pasal yang ke-20. Kita lihat saudara. 2 Tawari pasal yang ke-20. Kita baca bersama-sama. Dalam ayat yang ke-20 saudara. 2 Tawari pasal 20 ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Katakan berhasil. Berhasil. Bagaimana Tuhan mau saudara Anda dan saya percaya kepada Tuhan? Kita akan tetap teguh. Percaya kepada firman yang disampaikan oleh nabi-nabinya. Kita akan berhasil saudara. Amin. Apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala senior kita, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang kita dengar ini saudara, percaya maka engkau akan tetap teguh. Percaya maka engkau akan berhasil saudara. Yosafat di ujung kehancuran. Yosafat mengalami lockdown. Yosafat saudara nggak tahu harus berbuat apa. Tapi waktu dia saudara berdiri di hadapan Tuhan, dia mengangkat tangan, dia datang, dia rest di hadirat Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan turun kepada Yosua. Kepada Yosafat maksud saya. Waktu Yosafat gak tahu bagaimana caranya bertindak, dia hanya mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan bertindak, memberikan pertolongan kepada Yosafat dan seluruh bangsa Israel. Kemenangan terjadi atas seluruh Yehuda. Tuhan memberikan kemenangan, bukan kemenangan yang biasa-biasa, justru kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang dahsyat. Amin. Dengarlah hai Yehuda, dengarlah umat Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun Anda berada, di luar negeri sekalipun, dengarlah. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percaya kuncinya saudara.
berjalan dalam iman, berjalan dalam pengharapan. Dalam Ibrani pasal 11, Anda baca ulangi kembali, saudara. Di sana ada display iman, saudara, dari hamba-hamba Tuhan. Kita tahu, saudara, bahwa Tuhan menuntun mereka dari nothing menjadi sesuatu yang something yang luar biasa, saudara. Mungkin hari ini kita nothing, saudara. Kita gak punya apa-apa, kita zero, saudara. Mungkin kita juga minus. Di tangan Tuhan, saudara, sesuatu yang zero, sesuatu yang minus akan Tuhan angkat. Dan Tuhan akan menjadikan plus, saudara. Tuhan akan menjadikan hidupmu berlimpah-limpah. Tuhan akan menjadikan hidupmu, saudara, diberkati Tuhan. Katakan amin. Jangan kehilangan sukacita karena omongan-omongan yang negatif dari orang lain. Jangan kehilangan damai sejahtera karena mungkin engkau dan teman-temanmu di gereja mungkin gak cocok, saudara. Jangan kehilangan. Yes, that's right. Tapi justru jangan mundur, saudara. Malah justru kita merangkul satu dengan yang lainnya. Semakin semangat menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kita terus, saudara, berlomba-lomba untuk kita terus, saudara, mengasihi Tuhan. Menjadi, saudara, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Katakan amin. Amin. Keadaan, situasi, kondisi dalam kehidupanmu akan berubah ketika responmu benar. Tapi keadaan akan semakin buruk ketika responmu salah, saudara. Jangan pernah melakukan respon yang salah. Jangan pernah simpan kebencian, sakit hati. Jangan pernah, saudara, hidup dalam kehidupan di mana kau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi justru hari-hari ini Tuhan mau, saudara, Anda dan saya memilih bagian yang terbaik seperti Maria, yaitu duduk mendengarkan Tuhan. Terus, saudara, mungkin ada orang seperti Marta mulai menyindir-nyindir kita. Tuhan, apakah kau gak peduli? Engkau membiarkan aku bekerja seorang diri. Halo, Tuhan berkata kepada Marta, Marta, kau menyusahkan diri dengan berbagai macam perkara. Yes. Kalau hari ini mungkin ada orang yang gak tolong hidupmu, gak care sama hidupmu, saudara. Jangan susahkan dirimu. Jangan susahkan dirimu, saudara. Berharap, berserah kepada Tuhan. Dia yang akan malah justru menolong. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan apa yang kita punya, tapi justru Tuhan melihat bahwa anugerahnya, kemurahannya, dia limpahkan dalam hidup kita. Amin. 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 Masih ingat pujian besar anugerahmu? Kalau kita nyanyi, saudara, mudah ya. Tapi pernah gak kau menyadari bahwa ternyata begitu besar anugerah Tuhan dalam hidup kita? Ya. Begitu banyak pertolongan yang Tuhan berikan. Bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Iya, betul. Cukup, saudara. Hari ini kau capek dengan keadaanmu sendiri. Mulai kau datang kepada Tuhan. Engkau rest dalam hadirat Tuhan. Kau mengandalkan Tuhan. Engkau berharap kepada Tuhan. Angkat tanganmu ketika kau nggak sanggup, saudara. Angkat tangan ketika kau mungkin butuh dalam pertolongan, butuh jawaban doa. Angkat tanganmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Seperti Yosafat, di tengah-tengah keadaan lockdown, di tengah-tengah keadaan terkepung, dia nggak tahu gimana caranya. Dia mengangkat tangan. Dan saya percaya, saudara, seperti Tuhan menolong Yosafat, Tuhan juga akan menolong setiap kita semua. Katakan amin. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu.
percaya kepadamu Tuhan, Engkau bertindak bagi kami, Engkau menolong kami. Ampuni kami Tuhan, bila seringkali Tuhan kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kekhawatiran yang menyerang kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami taruh semua beban hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau taruh semua, kami mau tanggalkan semua beban hidup kami. Kami percaya setiap masalah yang kami hadapi, setiap persoalan yang kami hadapi, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti memberkati. Kemenangan yang gilang gemilang kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terus percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman yang disampaikan nabi-nabinya. Kami mau terus kuat di dalam Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu. Engkau yang sakit saat ini terima kesembuhan. Percaya engkau datang kepada Tuhan, tidak pernah sia-sia. Waktu kau datang kepada Tuhan, waktu kau berharap kepada Tuhan, Dia turun tangan atasmu. Engkau saat ini sedang berdoa untuk mujizat terobosan keuangan. Engkau saat ini sedang berdoa untuk pemulihan atas keluargamu. Saat ini terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, kemurahan-Nya turun atasmu saat ini. Kami angkat kedua tangan kami. Kami terima berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus turun atas kami mulai dari saat ini sampai tulis tentang menjemput kami, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat bersama, katakan sekali lagi, katakan